betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina wa syafi'ina qurrati a'yunina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim asmina ma ba'du. Semua pengurus takmir masjid Asyiratul Mustaqim yang saya hormati, semua jamaah hadirin yang saya hormati. Ini mau ngaji apa mau kajian? Apa mau hiburan? Sebetulnya ngaji itu hanya dianggap cari hiburan, tapi bukan hiburan yang maksiat, tapi hiburan yang baik. Saya banyak membaca referensi, utamanya tentu Quran dan hadis. Inti dari Islam itu mahabbatullah, mencintai Allah. Di mana-mana cinta itu happy, senang. Jadi sampai orang maksiat itu kan cari apa? Senang. Jadi kalau sudah senang dengan Allah dan Rasul, insya Allah maksiat itu jauh. Sehingga aturan dalam Islam itu jelas. Di antara orang yang kata Rasulullah SAW, halawatul iman, yang menemukan manisnya iman adalah ayyakuna wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasul lebih dicintai dibanding yang lain. Ini penting, daripada kita melarang maksiat dengan cara kekerasan, nanti dilaporkan polisi. Mendingan mencintai Allah sehingga nggak ada cinta untuk yang lain, termasuk maksiat. Sekarang termasuk keresahan saya sering mengkaji ini di Universitas Islam Indonesia dengan beberapa profesor, beberapa doktor. Dalam kajian-kajian itu mereka menerima sekali konsep saya supaya hidup itu penuh dengan cinta. Yang cinta itu bukan kelangenan, bukan pelarian, tapi benar-benar cinta. Ya saya ulang lagi, benar-benar cinta. Sehingga dalam Al-Quran diterangkan kul bi fadlillah wa bi rahmatih fa bidzalika falyafrahu. Dengan fadl Allah dan dengan rahmatnya, maka dengan demikian kamu harus senang. Senang itu maknanya terhibur, tapi di bahasa Indonesia kosakata terhibur, hiburan itu hal-hal yang apa? Ini agak kriminal sebetulnya. Sebenarnya faroh itu tidak harus hal negatif. Senang, terhibur itu tidak harus sesuatu yang apa? Negatif. Mulai dulu sahabat kalau nyifati Rasulullah itu wa qurrati a'yunina, yang menjadi ketenangan mata kita. Kita juga berdoa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, menjadi pandangan yang indah. Jangan melihat orang lain indah, melihat istri sebel. Nah, itu kasusnya orang-orang merantau dan yang nggak merantau sama saja. Jadi itu penyakit laten loh, melihat orang lain senang, kok tahu melihat istrinya tidak senang. Nah, itu kasus orang merantau dan yang tidak merantau sebagai tersinggung. Saya memang sengaja mau memberi kajian yang ringan tapi bermakna, karena agama ini sebetulnya dimulai hal-hal yang ringan. Nggak ada ceritanya filosofi agama itu berat, karena jubilatil ukul ala qabulil haqq. Semua ulama berpendapat akal itu dipaksa untuk menerima kebenaran. Saya pernah ditanya seorang dokter, dia tanya gini, Pak Bahak, zina itu kan enak, kenapa haram? Lalu tidak enaknya zina di mana? Terus dia saya tantang, andai kan zina wajib kamu bingung, kok bisa? Kalau setelahnya tersak suruh lagi kamu bisa, ya tidak bisa. Akhirnya dia mikir ya, kalau wajib malah bingung, harus mengumpulkan uang untuk order. Dan kalau dia senang seseorang tidak harus kesampaian, ya kan? Kalau kamu senang seseorang kan tidak mesti dia senang kamu, kan repot kan? Kalau senang tidak mesti dia senang kamu, atau nggak senang maunya dibayarkan, repot. Mendingan diharamkan terus tidak usah, kan enak malah. Tidur di kamar happy santai, syukur-syukur itu terganti oleh sujud, oleh munajat, oleh kesenangan-kesenangan yang relevan. Misalnya maling diharamkan ya enak, kalau kita boleh maling malah digebuki orang malah repot. Barokahnya diharamkan dan dapat pahala dan digebukin orang gitu. Sama, jadi perlu membuat argumentasi agama itu penting.
selama ini ada kesolehan amatir itu yang sering saya kritik setiap saya ngaji itu kesolehan apa? Amatir. Misalnya gini, kadang-kadang orang ngeluh gini, Islam itu repot, mau kebar gak boleh, mau bebas gak boleh, nanti kan boleh semua kan enak. Pertanyaannya adalah ketika boleh semua, apakah lembaga maksiat ini tidak ada aturan? Kan tetap ada aturan. Boleh maket kalau bayar, itu aturan nggak? Aturan. Kalau yang cantik mahal kan aturan. Kalau homer atau arak yang enak mahal kan aturan. Artinya gini, di tempat yang maksiat pun banyak apa? Aturan. Kenapa aturan di tempat maksiat kamu anggap kebebasan, sementara agama ngatur kamu anggap pengekangan? Ini namanya soleh amatir, apa? Soleh amatir itu yang latihan soleh. Tapi kalau solehnya sudah lama, kayak saya ini masuk soleh sudah lama, tidak tahu. Apa ujub, apa syukur itu tinggal yang hasut atau yang seneng. Yang seneng akan komentari Gus Bak syukur, yang nggak seneng namanya akan komentari ujub. Ya sudahlah, itu biasa manusia seperti sampan merengut itu, yang seneng akan bilang pemikir serius, yang nggak seneng kok merengut. Orang kita itu ya gitu, yang seneng bilang wah itu sibuk ngalor ngidul, yang nggak seneng kan bilang kita itu. Jadi itu kan nggak usah dipikir lah, komentar orang itu nggak usah. Jadi ini penting saya utarakan. Sehingga saya berpikir, terutama untuk zaman akhir, saya ulang lagi, terutama untuk zaman akhir, saya buktikan sekian ayat. Sebenarnya saya hafal Quran, tapi ini tak bawa Qurannya supaya nanti kamu bisa nyari ayatnya. Syukur-syukur kamu bisa nyanyi saya hafal Quran, bagus. Kalau enggak ya kacau. Sekarang banyak orang bantah apa orang hafal Quran, dia sendiri nggak hafal. Saya sering di Jogja, saya mau tanya tafsir sama jenengan, karena tafsir Kemenak itu ada kesalahan sekian 2000 itu, tak tanya kamu hafal Quran enggak? Aduh repot ini berasa. Ini kayak Tyson tinju sama LS Pikal gitu. Kalau kelasnya nggak sama mati musuhnya. Karena bukan karena ini keangkuhan, tapi proporsional apa? Proporsional. Saya cerita yang ringan-ringan saja, sebagaimana sanad saya dari guru-guru saya ialah Rasulullah SAW. Agama itu dimulai dari kesenangan, happy, farah kalau dalam bahasa Arab al-farah. Ayatnya jelas, kul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Ingat Muhammad dengan fadl Allah, anugerah Allah dan rahmatnya, kemudian dengan itu kamu harus senang. Sehingga dengan senang kepada Allah dan Rasul itu nikmatnya masya Allah. Andai kan senang itu bisa ditakar, orang yang sedang tahajud menangisi dosanya plus menangisi nasibnya kalau di perantauan. Itu senangnya sama orang yang sedang dugem itu mesti kalah, mesti senangnya sedang tahajud. Karena orang-orang maksiat itu sebenarnya orang-orang susah. Kalau tidak susah gimana? Setelah itu semua ditanya senangnya di mana? Tidak tahu, dia mabuk. Sementara senang kamu ingat betul tadi malam saya nangisi dosa-dosa saya, nangisi nasib saya, kemudian tenang karena kembali ke Allah, kembali ke Rasul. Itu luar biasa senang. Tapi masalahnya sekarang ibadah itu kayak ancaman. Kalau ada pondok mewajibkan tahajud itu santrinya itu sudah delik dulu. Kalau di masjid-masjid gini itu kira-kira diwajibkan tahajud, orang juga protes, ini aliran sesat, sunat diwajibkan. Jadi agama itu banyak keunikan, tapi yang jelas saya pastikan kamu harus senang. Kata Rasulullah SAW, man kunna fihi wajada halawatal iman. Tiga hal ini, kalau tiga hal ini ada pada kamu, ada pada kita, berarti kita ini menemukan halawatal iman, manisnya iman. Yaitu satu, ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Bahwa Allah dan Rasul itu lebih Anda cintai ketimbang yang lain. Mencintai Allah itu nikmatnya masya Allah. Caranya gimana supaya kita istiqomah ibadah? Anggap hidup kami itu sehari. Saya ini di Jawa, kecelok besar, tapi punya uang 200.000 itu miraku banyak sekali. Bukan banyak sekali. Karena saya ngitung hidup itu per hari. Karena aturannya orang soleh sama tak ijazahi, pasti kamu nggak mau. Karena kamu pecinta uang. Pasti tidak mau. Syarat sahnya orang soleh itu harus nganggap hidup itu hanya sehari. Hanya apa? Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramallah untuk akhiratmu seakan-akan besok mati. Coba kamu yang di perantauan, bayangkan maksiat sampai 60 tahun ke depan kan berat. Sampai seminggu saja kira-kira berat kan? Tapi kalau bayangkan saya tidak akan maksiat semalam ini karena besok saya mati, sukses. Besok berpikir gitu lagi, saya tidak akan maksiat kan hanya sehari.
Ternyata besok hidup lagi. Berpikir gitu lagi. Tahu-tahu mati betulan setelah 60 tahun. Jadi itu apa ya? Satu konsep dari Rasulullah supaya orang itu meninggalkan maksiat itu ringan karena bayangannya hidup banyak. Coba yang ahli maksiat itu diberitahu besok kamu mati, kira-kira malamnya maksiat enggak? Kamu maksiat itu karena bayangkan hidup masih lama. Makanya kata Quran, wahai orang-orang yang beriman, alam yakni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Orang-orang iman itu sudah saatnya khusyuk. Kamu jangan seperti orang-orang dulu. Orang-orang dulu fatola alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Orang itu menjadi wangkot, menjadi keras hatinya karena merasa hidupnya itu panjang. Ini penting, ini konsep-konsep yang ada di hadis sahih. Jadi tidak perlu kamu soal ini sahih mana, tak pastikan sahih. Saya ini baca hadis lama sekali. Jadi yang nyoal harus imbang. Kalau tidak kayak Tyson dengan Elias Pikal. Supaya clear, supaya jelas. Saya sering ketemu para pemikir di Jogja dan berkali-kali saya bilang harusnya diskusi itu imbang. Ini bukan karena keangkuhan, tapi karena proper. Awal maksiat itu dimulai karena tidak senang mencari kesenangan dan pilihannya maksiat. Coba kalau kesenangan itu ada pada Tuhan, itu luar biasa. Sampai Rasulullah itu menggambarkan ketaatan yang baik itu ada hadis yang mungkin kalau orang Jogja, orang Solo itu tidak siap karena agak priayi. Nabi pernah ngendikan wa fi buti ahadikum shadaqah. Kamu ngeloni istri kamu itu ya sedekah. Sahabat tanya, ayati ahaduna syahwatahu wa walahu ajr. Yang benar aja ya Rasulullah, masa urusan seks, urusan biologis kemudian dia dapat apa? Pahala. Nabi jawabnya ringan saja. Alaihi salawatu aha fi haramin akana alaihi wisrun. Kalau yang digauli itu istri orang atau yang enggak zaujahnya, enggak istrinya, apa dia ada dosa? Ya dosa ya Rasulullah. Fakadali kalau wadu ala fi halalin kana lahu ajrnya. Begitulah kalau dia kalau salah letak haram, kalau tepat sasaran ya halal. Segampang itu tadi. Jadi ngumpulin istri ibadah, nimang anak ibadah, ngaji begini ibadah, meskipun nggak ada sarannya paham. Yang menyenangkan dalam Islam kan gitu, ngaji itu udah harus paham. Yang penting datang, pura-pura paham, selesai. Bahkan saya pernah dibully oleh santri itu, ya agak kurang ajar santri itu. Ya santri gak ada dengan santri tua-tua gitu. Gus, dengan sama saya nanti di surganya bisa. Kenapa tuh? Karena kata Rasulullah SAW itu man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang yang mengambah jalan, yang mencari jalan, berjuang sekolah, nyari ilmu. Nyari yaltamisu itu maknanya nyari iltimas. Maka orang yang mencari ilmu itu sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, akan dimudahkan jalan ke surga. Itu yang nyari Gus. Kalau sudah ketemu kayak jenengan enggak masuk hadis itu. Makanya bersenanglah yang sedang nyari tapi belum ketemu. Karena hadis itu untuk yang masih itu pasti sampean enggak saya. Wah, saya mikir, wah ini nyari hadis apa yang bela saya. Karena hadis ini enggak mihak saya, enggak mihak yang sudah ketemu. Yang namanya nyari kan belum ketemu, maka bergembiralah yang nyari ilmu udah alim-alim. Karena syaratnya, ya kan? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan atau menempuh satu perjalanan mencari ilmu. Di mana-mana mencari itu sudah ketemu belum? Belum. Berarti kiai masuk hadis itu enggak? Alhamdulillah. Karena kiainya sudah ketemu. Maka bergembiralah juga saat tidak paham. Artinya masih mencari. Makanya kalau mau paham jangan paham. Karena saya ini kebetulan memang peneliti hadis dan saya banyak menghafal hadis karena saya suka dengan kalimat-kalimat jamiah, kalimat-kalimat yang komplit dari Rasulullah SAW. Sehingga menghafalkan hadis saya itu banyak dan imbang itu ya balance kalau dalam bahasa inteleknya. Saya termasuk menghafalkan hadis wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitan fil bahr. Sebagian riwayat wa inna mu'alliman nasi al khaira la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitan fil bahr wa hatta an-namlatu fi jufriha. Ini hadis tandingan. Jadi yang tandingan tidak hanya 01, 02, hadis juga ada hadis apa? Tidak apa-apa, ilmu itu memang butuh apa?
butuh perimbangan ya, butuh balance. Nggak boleh ilmu, tapi karena ilmu nggak pantas diomongkan tandingan gitu aja. Kata saya ada hadis yang bunyinya gini, wa innal alima, orang alim itu akan dimintakan ampun oleh penduduk langit. Jadi semua malaikat Jibril dan Mikail, semoga termasuk Israel, itu memintakan maaf untuk orang alim, tidak yang belum alim. Itu kamu tidak masuk satu. Keren mana? Wah sama kerennya Gus. Saya masuk surga, yang jenengan nanti juga masuk. Ya sudah, nggak usah geger ketemu di sana. Jadi ini yang penting. Nah sekarang problem Islam sekarang adalah yang garis keras pakai hadis-hadis garis keras untuk mengadili yang garis lunak, yang garis lunak pakai hadis-hadis yang garis lunak untuk mengadili hadis kelompok-kelompok garis keras. Itu tidak fair. Nggak fairnya adalah Islam itu kafah itu konsepnya itu komplit, tidak boleh separuh. Saya punya sedikit ini yang agak serius, tapi tidak usah masukkan hati. Nanti kalian protes nggak bagus Israel. Begini, Abu Bakar As-Siddiq itu terkenal layinal janib, mutawadi, layinal janib, sahlal akhlak, namanya layinal janib. Orang yang sopan sekali, santun sekali, santun, sopan, terus simpatik, sangat simpatik. Namanya Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ketika beliau sudah iman, beliau iman itu kalau nggak salah ya kira-kira Saniyasnen atau ya Salisa Robiah beberapa. Karena kalau dalam sejarah awaluman amanah itu sebetulnya Khadijah. Awaluman amanah mutlaqan itu sebetulnya Khadijah. Awaluman amanah mutlaqan bisa saja Sayyidina Ali, dan awaluman amanah mutlaqan bisa saja Abu Bakar Siddiq. Saya sedikit cerita ya supaya tidak gaduh dalam sejarah. Ketika Rasulullah umur 25 itu, ketika beliau umur 20 itu Khadijah itu karena punya paman penginjil namanya Waraqah bin Naufal, itu sudah tahu kalau Nabi akhir zaman yang Muhammad itu, sehingga dia memerintahkan hulamnya namanya Maisarah. Maisarah itu nama cowok, nama lelaki. Ini perlu dicatat. Nanti kalau kamu tahu Maisarah menemani Nabi dalam perjalanan, terus kamu tiruah dari Maisarah. Maisarah itu nama lelaki ya. Maisarah itu nama lelaki. Orang Arab memang lucu, biasa nama lelaki pakai tak muannas kalau dalam ini Mas Rois ini bahasa gontornya itu. Kalau bahasa Arab biasa Maisarah lelaki, Tolha lelaki, Hamzah lelaki. Jadi biasa kalau dalam bahasa Jawa kan enggak, soleh dan solehah, muslimin dan muslimat, pokoknya kalau ada ta itu muannas. Cuma bahasa itu agak harus, tapi tahunya baru gitu sudah bagus loh. Bisa naik kelas. Akhirnya Maisarah itu disuruh Khadijah khusus untuk meneliti Muhammad. Dulu masih jangkar karena belum Rasulullah. Setelah diteliti di perjalanan ke Syam, ikuti dagang, semua keajaiban dan alamat nubuwah itu ada semua, termasuk tudhillul ghamamah tuti'us sahai. Setiap perjalanan yang terik itu matahari pas apa? Ghamamah itu apa? Mendung mengayomi Nabi. Saya termasuk orang yang ditakdir pernah di pohon tua yang dulu jadi alamat nubuwah. Di Jericho itu ada pohon tertua di dunia. Pas saat di situ malah ada film dokumenter Kristen pas itu. Karena pohon itu semua nabi pernah duduk di situ, termasuk Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Dan itu para pendeta tahu reaksi pohon. Jadi kalau duduk, kalau sampai yang duduk pohonnya agak reaksi biasanya. Tapi kalau Nabi yang duduk itu akan direaksi. Misalnya Nabi duduk di barat, kemudian matahari teriknya dari barat, pohon itu akan pindah ke barat supaya geser. Sehingga Rohibu Khairah itu tahu ini calon Nabi sesuai definisi atau kriteria. Singkat cerita, setelah Maisarah lapor sekian alamat Nabi itu diceritakan Khadijah, terus Nabi ketika umur 25 dia memantapkan diri untuk nikah sama orang bernama Muhammad. Tapi Khadijah itu mulai agak kecewa, kok nggak jadi Nabi, biasa-biasa saja, tetap dagang saja, Nabi tetap dagang. Hanya tentu tetap punya sifat amanat, kredibilitas dijaga, semuanya terjaga. Tapi nggak ada alamat Nabi yang ekstrim lah yang. Sehingga Khadijah mulai mamang, ini kapan jadi Nabi ini? Gini-gini aja. Nah, pas umur 40 itu Nabi ngalami yatahannas itu yata'abbad al-layali yadawatil adad. Kalau dalam Sahih Muslim disebutkan fakana yatahannasu fil ghar wa huwa at-ta'abbud al-layali yadawatil. Yang dikatakan tahannus adalah menyembah Allah
di gua menyepi, kemudian beberapa hari. Terus di hadis itu juga diterangkan wa yatazawwadu lidzalik. Perlu dicatat dulu tirakannya Nabi itu ya bawa bekal. Bukan terus kelaparan 3 hari nanti fata morgana yang gitu. Ini perlu dicatat. Kadang banyak orang tirakat gak makan 40 hari, gak makan 3 hari itu malah bahaya. Karena dikatakan nur atau apa ternyata fata morgana karena lama dah makan. Dari perlu dicatat di hadis itu jelas ada kalimat wa yatazawwadu lidzalik. Ya Nabi ya normal bawa bekal, jadi tidak lapar-lapar amat. Tapi tidak satu nampan kayak makan di atas tadi enggak ya. Kalau itu makannya orang kelaparan itu. Ya tapi bagus lah, saking hormatnya sama kiai makannya banyak. Apa ngetes kiainya kalau banyak ada kiai ini. Motifnya apa ada? Motifnya ada tahu, tapi khusnudzon wajib. Panitia tenang saja, kiai itu wajib. Ya sudah tetap. Singkat cerita, ketemu malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, "Iqra ya Muhammad, kamu harus baca ini ya Muhammad." Nabi jawab, "Ma'a Nabi Qadir, saya tidak bisa baca." Sampai 3 kali Nabi bilang tidak bisa baca. Makanya syaratnya Nabi itu memang umi itu tidak tahu. Kenapa harus tidak tahu? Karena dia original. Nggak boleh Nabi punya pemikiran tandingan atau versi. Nabi itu harus faragh, harus kosong. Karena akan diisi hanya oleh nurun nubuwah, nurun risalah. Makanya orang-orang pintar itu nggak boleh jadi nabi, bahaya itu. Nanti perintah Tuhan akan dianalisis. Makanya berat, orang intelektual jadi wali itu berat, tak jamin berat. Karena semua perintah Allah akan dianalisis. Oh itu Allah pasti tidak terima. Makanya saya itu kadang-kadang jadi orang alim ya getun, karena takut-takut cerdas. Kalau cerdas itu nggak analisis. Makanya sama orang bodoh saya kadang hormat, ini bagus. Bagus, ya bagus lah, ada sisi bagusnya lah. Jadi syaratnya Nabi memang nggak boleh punya pikiran juga. Tapi itu satu kelebihan, itu fadl untuk Nabi, tidak untuk sampean, untuk Nabi itu fadl. Sehingga ini penting sekali karena jarang orang mengungkapkan ini. Kenapa jarang mengungkapkan? Kemungkinan satu tidak tahu. Dua, karena kadang kiai itu ya manusia, Ustaz juga manusia. Kadang-kadang dengan tanda kutip itu ya pecundang. Dia ngomong yang dicintai pasar, itu yang saya sesalkan betul. Tidak ngomong yang dibutuhkan dalam khazanah itu sangat kecewa betul. Dan semoga mereka itu tobat. Enggak boleh seperti itu. Coba kita ini Islam mulai kecil, punya kiai mulai kecil. Kadang-kadang tidak pinter-pinter. Karena ayatnya itu terus sama. Kubu sebelah misalnya dari ayat ini, yang ini terus gitu aja. Kalau orang sunat diceritain Nabi Ibrahim sunat 80 tahun itu pakai palu, pakai apa itu kodum tuh apa langganan. Kalau ada orang mati mesti kullu nafsin. Kalau ada orang nikah mesti faman rohibaan sunnati. Jadi umat ilmunya tidak tambah, ya sudah. Siapa saja yang nikah ya itu aja, yang mati ya itu aja kullu nafsin. Karena ya pasarnya seperti itu. Buat sekali-kali ada orang mati itu bilang, ayo pesta. Karena orang dolim ini sudah mati. Ngurangi beban bumi. Ngurangi beban apa? Syukurilah kematian orang fase hidup. Itu nggak disangoni namanya. Sudah ada disangoni, dibenci keluarganya. Ya enggak? Ya daripada gitu yang umum saja kalau nafsin. Kematian adalah mau itu, kafa bil mauti wa itu. Cukup mati sebagai nasib. Ya ikut pasaran saja, karena itu yang menghasilkan pasar. Tapi resikonya itu ilmu itu tidak tambah apa? Tidak tambah. Ini kritikan saya. Semoga ini membantu supaya ustadz-ustadz itu kalau ngaji itu mikir yang dibutuhkan umat, jangan permintaan pasar. Itu tidak bagus. Saya datang ke sini juga bukan karena undangan. Saya bilang saya tanpa diundang pun datang ke Korea karena saya ingin sujud di bumi ateis. Supaya nanti keren. Keren betul, sama itu keren betul. Sujud di bumi. Pol kerennya tuh, bebas. Kalau sujud di Mekah, Medina, di Indonesia itu kan wajar. Ini sujud di bumi. Jadi kalau kamu ditanya, saksinya siapa kalau kamu sholat di Gonjong? Ini kota apa ini? Yang seru yang apa? Yang lain yang gigi. Gonjong. Semua. Sama lagi. Itu malaikat mesti apa itu? Parah lagi kalau ditanya, sujudnya di mana? Di kamar mandi.
karena kalau pas kerja katanya dikasih waktu berapa? 5 menit dan itu pura-pura di kamar mandi. Keren nggak? Jadi padahal bumi itu akan bersaksi yang dipakai tempat itu paling keren mesti yang Korea. Apalagi yang pas kerja, kalau sini kan masjid masih normal. Kalau pas kerja kan di kamar mandi. Iya kita pria ya maksudnya. Oh iya. Jangan yang pria yang itu, yang nggak pria itu. Di gudang ya. Mesin. Di mana? Sampai mesin. Mesin sebagai saksi. Ya bagus. Saksinya apa? Buta. Yang jelas jangan kerja di pabrik salib. Saksinya apa? Kerjanya bikin apa? Pas waktu sholat. Saksinya apa? Itu. Bisa berhadapan-hadapan itu saksi namanya. Begini ini ya, intermezzo saja tapi betul. Jadi kemudian Khadijah kembali ke Khadijah tadi. Rasulullah itu nggak bisa baca. Walhasil akhirnya ditakdir bisa. Saya mengatakan bukan karena belajar, ditakdir bisa. Karena syaratnya Nabi itu harus umi itu ibu-ibuan. Tapi Nabi itu uniknya begini. Justru beliau ngira itu malakul maut. Jadi pulang itu ya jufufuat. Dia gemeteran sekali. Nangis pulang itu ya jufufuat nangis. Terus bilang ke Khadijah zamiluni zamuni, coba saya kasih selimut. Kalau dalam bahasa Arab itu boleh khitab sama perempuan itu pakai yang mana sama khotoba atau pakai mudzakkar ghaib atau mudzakkar mukhatab jamak, tapi niatnya ahli. Jadi kalau orang Arab bilang normalnya kalau perempuan kan zamilini karena khitabnya satu yaitu Khadijah. Tapi Khadijah itu nama ahlun, nama keluarga, sehingga dalam bahasa Arab juga boleh zamiluni apa? Pakai khitab apa jamak mudzakkar. Khadijah terus dikemuli. Di mana-mana namanya ketakutan itu ya dikemuli. Dan di mana-mana kalau ketakutan itu cari istri. Yang bayang di perantauan ya kalau. Tidak usah banyak menyinggung orang. Semuanya seperti itu. Sunnah manusia apapun hebatnya kalau ketakutan itu nyari istri. Jangan bahasakan nyari perempuan, nyari istri ya. Garisnya jelas ya. Kalau ketakutan nyari apa? Istri. Nyari istri apa nyari perempuan? Istri. Bagi yang punya. Bos. Akhirnya dikemulin sama Khadijah. Ada apa? Oh saya tadi ketemu malakul mauti gini-gini. Khadijah tuh senangnya bukan main. Ini yang satu, hampir saja saya putus asa. Kamu nggak jadi nabi. Terus tanya Khadijah, lalu sifatnya orang tadi kayak apa? Oh gini. Oh ya besok ikut saya. Didatangkan ke Waraqah bin Naufal. Dalam Bukhari disebutkan wa kana imro'an tanassara fil jahiliyah wa yaktubu minal injil masyaallah ayatu. Waraqah bin Naufal itu penginjil, dia menerjemah Injil dari bahasa Ibrani menjadi bahasa apa? Ketika Rasulullah ditanya ma ra'aita madza tara, apa yang kamu lihat? Terus Nabi cerita. Kata Waraqah bin Naufal hadan namus alladzi ja'a bihi Musa. Bahasa lainnya malak itu namus hadan namus alladzi ja'a bihi Musa. Uniknya itu tahun awal nubuah, ya tahun awal apa? Nubuah. Itu uniknya Waraqah itu bilang begini. Ini Waraqah bin Naufal bilang ini. Doakan saya ini masih hidup. Hina akhrajaka qaum, ketika kaum kamu ngusir kamu. Kagetnya bukan main Rasulullah, karena Rasulullah itu figur yang menarik, yang simpatik. Beliau putra tokoh Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, tokoh yang sangat dihormati. Beliau tidak punya kasus, beliau tidak orang yang dibenci, beliau orang yang sangat menarik. Kenapa harus ngalami diusir? Maka Rasulullah tanya, awamu krijiyah, masa betul umat saya mau mengusir saya? Tapi siapa? Para tetap bilang, ya letani fiyajat anhina akhrajaka qaum, doakan semoga saya ini masih kuat ketika engkau diusir kaum. Ini sekalian latihan bahasa Arab, karena sama dengan latihan bikin mesin saja diambil alatnya bahasa Arab, bahasa Korea ya. Akhirnya kata Waraqah bin Naufal, tidak ada orang yang mengalami seperti kamu kecuali pasti akan diusir. Falam yalbas yasiran illa, terus kemudian Waraqah tidak lama kemudian meninggal. Ya, yang penting dari ini semua apa?
Waroko itu membaca kriteria para nabi itu pas sekali dan akhirnya tahun 13 nubuwah Rasulullah mengalami diusir. Kan beliau hijrah itu 13 tahun dari nubuwah, kira-kira umur 53 berapa? 53. Tapi Waroko sudah mengatakan itu di tahun pertama Rasulullah menjadi nabi, karena definisi nabi itu harus pernah diusir. Maka kalau sampai mengalami diusir oleh nasib itu ya ada. Cuma itu udah alamat nubuwah, alamat terlantar. Karena yang nabi sudah ditutup, nggak ada peluang lagi. Jadi Khadijah itu masih gak terima, padahal beliau sudah mendapat sekian alamat tadi. Tudilluhul ghamama, tutil sahab, ada sekian alamat. Tesnya sudah lulus semua. Rasulullah itu tadi Maisarah menyaksikan apa, dinaungi oleh apa, mendung tadi. Macam-macam. Khadijah itu masih dengan tanda kutip masih agak-agak beli. Masih cari definisi yang ini agak absurd. Kata Khadijah gini, ya Muhammad, ya Rasulullah, kalau kamu kedatangan teman kamu itu, kalau bilang sohi buka, nanti cerita ke saya. Ya, Nabi itu lugu, nggak ngerti kalau itu kita. Ya, suatu saat Jibril datang ke Rasulullah. Ini malam, ini Jibril, ini teman saya datang. Ya, Nabi kadang istilahkan Jibril itu temannya. Ini teman saya datang. Oh iya. Terus Khadijah dekat Rasulullah, pas Rasulullah agak-agak di pangku manja. Fakasyafat an auratiha, sebagian auratnya Khadijah itu dibuka. Sama udah sampai angkat kelihatan apa itu. Ya kira-kira pungkunya saja lah, yang lebih mudah. Tidak lebih dari itu, jangan macam-macam. Akhirnya terus ditanya, Khadijah tanya, temanmu masih? Enggak, lari. Yang Khadijah ditutup lagi. Khadijah nggak tahu ada Jibril, nggak tahu. Ditutup lagi. Sekarang temanmu di mana? Oh sekarang datang lagi. Oh Nabi diambungi semua. Ini yang satu tunggu itu malaikat betul, bukan setan. Karena kalau setan tahu orang kamu tahu. Artinya apa? Dalailun nubuwah itu dikaji sedemikian rupa oleh Khadijah karena beliau ponakan dari penginjil yaitu Waraqah bin. Tentu zaman itu Injil masih orisinil ya, bukan kayak sekarang Lukas Matius. Tentu jadi Injil di sini bukan konotasi yang muharraf ya, nggak orisinil ya, tentu yang masih apa? Orisinil. Jadi semuanya mengarah ke pembenaran terhadap kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Khadijah tambah mantap. Jadi Nabi dites saja tidak tahu ya itu saja. Temanmu masih lari. Setelah ditutup lagi, temanmu ada. Oh iya sekarang ada lagi. Wah ya Nabi betul. Absyir ya Muhammad, kamu harus senang, itu malaikat betul. Kalau setan tidak seperti itu. Oh, kalau ada orang senangnya bukan main. Nah, melihat awal, saya ulang lagi, melihat awal dialek kenabian itu hanya dengan Khadijah karena dia keluarga terdekat beliau. Maka sebetulnya awal man amanah mutlaqan itu sebetulnya itu hampir semua ulama bilang itu Khadijah, bukan Abu Bakar. Tapi melihat peran Abu Bakar yang begitu sentral dalam mengawal Islam, orang bilang Abu Bakar. Melihat Sayyidina Ali teman kecilnya Rasulullah, orang bilang Ali. Sehingga berjanji itu, kitab berjanji itu Maulid itu kan sebenarnya kitab sejarah normal biasa, kitab akademik sebetulnya, bukan kitab mantra. Kitab akademik. Beliau kalau ngendikan itu awal man amana minar rijal Abu Bakar, wa minan nisa Khadijah, wa minas sibyan Ali, wa minal mawali Zaid. Supaya semua kelompok terwakili, semua kelompok. Karena kalau yang pro Abu Bakar dibilang awal man amana Khadijah itu meremut. Yang bener aja kayaknya Abu Bakar. Yang pro Khadijah kalau dibilang Abu Bakar juga meremut. Yang pro Ali juga demikian. Akhirnya di tengah-tengah awal man amana minar rijali Abu Bakr, wa minan nisa Khadijah, wa minas sibyan Ali, wa minal mawali Zaid sekali. Pertama orang iman dari golongan lelaki tua, rijal lelaki tua, lelaki berumur itu Abu Bakar. Dari perempuan Khadijah, dari anak kecil Ali, dari mawali dari kan. Jadi itu sudah cara bahasa Arab itu takbir itu redaksi yang agak ngeles. Jadi seperti ginilah, pendiri masjid As-Siratal Mustaqim itu siapa? Yang pertama punya ide tentu sebenarnya yang pertama, tapi kan ide tok belum terrealisasi. Nanti yang pertama terrealisasi pondasi juga pertama, tapi yang benar-benar mulai dipakai Jumatan itu juga pertama.
lagi lah. Supaya agak sensitif kita ini harus minta pertama semua, mau tidak mau kan kita harus ngomong awaluman bana hadal masjid si'ah, tapi dulu belum ada ya bana ide. Wa awaluman misalnya pembalataan batu pertama waktu al-hijarah awalan ini, wa awaluman sing jadi imam ya ummu hadal masjid fil jum'ah ini. Lah yang sampean wa awaluman ngerameni ibu masjid. Sudah enggak apa-apa, yang penting awaluman apa? Masuk kategori awal. Nah ini penting saya terangkan. Kembali ke Abu Bakar. Abu Bakar itu layyinal janib, orang yang sopan. Dan itu bagus, tentu sopan itu bagus, layyinal janib bagus. Tapi masalahnya Rasulullah itu dikepung preman-preman yang ganas, yaitu Abu Lahab, Abu Jahal, Walid bin Mughirah, Wa'il bin semuanya preman yang ganas. Bukan sekedar kafir tapi ganas terhadap umat Islam. Mereka penyiksa-penyiksa ulung, termasuk akhirnya ada yang mati syahid, awal syahidin fil Islam, yaitu Ammar bin Yasir. Tapi yang bapaknya bukan Ammarnya, sama Yasirnya, sama istrinya namanya Sumayyah. Makanya saya tadi ngaji di masjid Ammar bin Yasir itu ngaji yang paling gak buyang, karena masjid itu didesain